Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolati, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimandikan, tidak dikafani, dan kemudian tidak disolati, dan kemudian kuburannya diberangus. Taglidon alaihi, karena dalam rangka untuk memberatkan, dan kemudian watahdziron min halihi, tahdzir, memberikan peringatan dari apa yang ia lakukan. Wahadza dhaifun, namun pendapat ini sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan komentar sekaligus tanggapan terhadap apa yang distatementkan dari Ustadz Salafi Wahabi yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat ketika meninggal dunia tidak perlu disolati dan kemudian tidak perlu dikuburkan fi maqabiril muslimin, akan tetapi kuburlah di tempat jurang. Wah, ini sangat begitu sadis ya prinsipnya. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolati, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ada satu redaksi yang ditawarkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kita tahu Imam Nawawi itu orang yang sangat luas ilmunya daripada kalangan-kalangan Salafi Wahabi. Redaksinya sebagaimana berikut: Idza qatalna tarikas sholati husilah wa kufina wa sulliya alaihi wa dufina fi maqabiril muslimina wa rufi'a qabruhu ka ghairihi. Jikalau orang yang meninggalkan sholat terbunuh, maka ya ini terjemah bebas ya, usilah, maka yang harus dilakukan pertama adalah dimandikan dan kemudian dikafani, kemudian disolati, dan kemudian dimakamkan fi maqabiril muslimin, di tempat kuburan-kuburan orang Islam, warufi'a qabruhu, dan kemudian kuburannya agak ditinggikan, kama yuf'alu bisa iri ashabil kabair, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang pelaku dosa besar. Hadza huwal madhab, ini merupakan pendapat yang bersifat madhab. Wabihi qata'a al-jumhur, dan ini merupakan keputusan daripada jumhurul fuqaha, dari kelompok-kelompok mayoritas para pakar fikih. Dan kemudian wafihi wajhun hakahu al-Khurasaniyun an Abil Abbas bin Al-Qas sahibit talkhis. Kemudian ada satu kaul atau satu wajah yang mana diceritakan dari golongan Khurasaniyun, riwayat dari Abil Abbas bin Al-Qas sahibut talkhis, annahu la yusalu wala yukaffanu wala yusalla alaihi wa yutmasu qabruhu taglidon alaihi wa tahdziron min halihi wa hadza dhaifun. Ada satu wajah atau ada satu kaul merupakan hikayah dari kelompok Khurasaniyun yang diriwayatkan dari Abil Abbas bin Al-Qas bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimandikan,
tidak dikafani dan kemudian tidak disolati dan kemudian kuburannya diberangus, taglidon alaihi, karena dalam rangka untuk memberatkan, dan kemudian watahdziron min halihi, tahdzir, memberikan peringatan dari apa yang ia lakukan. Wahadza dhaifun, namun pendapat ini sangat lemah. Pendapat ini sangat begitu lemah. Ingat, perlu digarisbawahi, ketika ada orang yang meninggal dalam satu tanda petik ya, orang itu tarikus sholah, meninggalkan sholat, bahwa yang tidak dimandikan dan kemudian tidak disolati ini merupakan pendapat yang dhaif, yang lemah. Jadi kita mau pilih mana? Mau pendapat jumhur atau mau pendapat yang lemah, yang sok-sok pengikut manhaj salaf? Kemudian yang kedua, perlu saya berikan penjelasan juga bahwa tarikus sholah itu tidak bisa kita hukumi sebagai orang yang mata alal kufri. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak bisa kita hukumi dia adalah orang kafir. Karena apa? Ya, kita tidak tahu posisinya itu kafir atau tidak. Tapi yang jelas secara lahiriah, tarikus sholat itu kalau tidak sampai jahidan wujubaha, menentang atas wajibnya sholat, maka itu tidak bisa dihukumi kafir. Sebagaimana redaksi yang ditampilkan oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Thalibin, wa'lam annahu idza qutila man dzukira yakunu hukmuhu hukmal muslimin fil ghusli wat takfini was sholati alaihi wad dafni fi maqabiril muslimin. Jika tarikus sholah itu meninggal dunia, ya terbunuh, ya tetap hukumnya sebagaimana orang Islam, ya dimandikan dan kemudian dikafani, kemudian disolati dan kemudian dimakamkan di fi maqabiril muslimin. Kemudian ada juga redaksi wayuk talu kufron intarokaha jahidan wujubaha. Nah sekarang tarikus sholah itu mati atau terbunuh, memang dia meninggalkan sholat karena dia jahid dan mempunyai i'tiqad atau menentang atas kewajibannya, fala yusalla alaihi wala yudfanu wala yudfanu ila akhirih. Ini redaksinya mafhum daripada yang di atas. Ketika posisinya itu tidak maksudnya tidak seperti kasus hukmal muslimin, ya, hukmal muslimin dengan artian tarikus sholah itu posisinya sebagai orang yang menentang atau berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Maka bagaimana? Maka tidak butuh disolati dan kemudian tidak perlu dikafan, dan kemudian bukan tidak dikafan ya, tidak dimandikan dan kemudian tidak dimakamkan di tempat-tempat orang-orang muslim. Tapi ya kita tidak bisa juga untuk menghukumi karena kita tidak tahu orang itu mati kafir atau tidak. Karena kita tidak tahu dan bukan kapasitas kita untuk melihat orang itu mati kafir atau tidak. Secara kajian ya kita harus menghormati sebagaimana redaksi yang ditawarkan Al-Imam An-Nawawi yang barusan saya jelaskan, bahwa ketika tidak dimandikan, tidak dikuburkan fi maqabiril muslimin karena dalam rangka taglidon wa tahdziron, maka hal itu merupakan pendapat yang dhaif. Ya kita tinggal pilih mau yang dhaif atau yang jumhur. Tapi yang jelas Ustadz Salafi ini sangat begitu ngegas dalam persoalan ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.